Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper NUS tahun 2017. Walaupun yang kita akan bahas adalah sampel paper dari NUS, menurut Koko soal-soal yang ada di paper ini juga sangat relevan untuk kalian jadikan materi latihan ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU. Di video kali ini, Koko akan bahas 10 soal pertama, dan soal-soal lainnya Koko akan bahas di video berikutnya. Jadi pastikan, jangan lupa untuk nonton pembahasan di video berikutnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. There are 11 girls and 22 boys in a class. Two students are chosen at random. Ada sekian murid di dalam suatu kelas, kita akan pilih dua murid secara acak. Pertanyaannya, the probability that the two students are of the. Di sini kalimatnya sedikit hilang ya menurut Koko. Kalau kalian baca ini kurang lengkap kalimatnya. The two students chosen are of the bla 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 sex. Biasanya di sini akan ada kata-kata same atau different. Jadi katakanlah untuk soal ini kita ambil asumsi, misalnya dia bilang same sex. Itu berapa? Karena kalimatnya sepertinya kurang lengkap ya. Dua orang yang terpilih itu memiliki jenis kelamin is bla bla bla. Nah, itu kurang lengkap. Harusnya jenis kelaminnya sama atau berbeda. Nah, anggap aja soalnya jenis kelaminnya sama, berarti kita punya dua kemungkinan di sini. Semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau all girls. Untuk semua laki-laki, kita punya 22 laki-laki, kita akan pilih dua. Dari 22 kita pilih dua, berarti Koko bisa gunakan combination. 22C2, tapi karena yang dia tanyakan probability, maka kita harus bagikan dengan sample space. Sample space-nya adalah dari 33 orang, kita akan pilih dua. Jadi 22C2 dibagi 33C2. Kemudian kalau semuanya perempuan, dengan cara yang sama, 11C2 dibagi dengan 33C2. Nah, maka probability totalnya kita harus tambahkan kedua kasus ini. Jadi jawabannya adalah 22C2 dibagi 33C2 ditambah dengan 11C2 dibagi dengan 33C2. Hasilnya adalah 13/24. Inilah jawabannya. Dan jawaban ini nggak ada di option ini ya. Ini semuanya kalau kalian simplify, nggak ada yang hasilnya sama dengan 13/24. Jadi jawaban untuk soal yang pertama itu adalah E. Dengan asumsi soalnya memang ngomongin the same sex. Kalau dia bilang the different sex, jadi jenis kelaminnya berbeda, kita tinggal pakai komplement. 1 dikurang 13/24. Hasilnya adalah 11/24. Itu juga nggak ada yang tepat. Dari pilihan-pilihan ini, nggak ada yang hasilnya 11/24. Jadi sepertinya ada sedikit kesalahan soal yang Koko nggak tahu di mana. Jadi karena ini hanya jadi materi latihan, kita asumsikan soalnya seperti itu, dan jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal yang kedua. The number of ways, jumlah cara untuk memilih sepasang distinct number A and B. Satu pasang nilai A dan B yang berbeda. Dari suatu himpunan nilai 1 sampai 49, di mana modulus A kurang B-nya kecil sama dengan 3. Itu ada berapa banyak? Jadi di cerita soal ini adalah kita ingin memilih satu pasang nilai. Kita anggap nilainya adalah A and B. Nah, nilai A and B itu harus berbeda, harus distinct. Berarti dia harus berbeda.
sedemikian rupa sehingga mutlak dari A kurang B itu kecil sama dengan 3. Mutlak A kurang B kecil sama dengan 3. Ada berapa banyak cara? Koko akan lihat pola yang terbentuk dulu. Koko akan anggap A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti B yang mungkin itu adalah 2. 1 kurang 2 min 1 ya. Min 1 dimutlakin 1, lebih kecil 3. Itu benar. B-nya juga bisa 3. B-nya juga bisa 4. Kalau B-nya 5, persamaan ini atau pertidaksamaan ini sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi jika A-nya 1, B-nya ada 3. Dengan kata lain kita punya 3 pasang di sini. 3 pairs. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian kita lanjutin kalau A-nya 2. Kalau A-nya 2, maka kita akan anggap atau kita bisa logikakan B-nya boleh 3, boleh 4, boleh 5. Maka di sini kita punya 3 pasang lagi. Nah, kenapa kita nggak ambil atau Koko nggak ambil B-nya 1? Kalau ada yang berpikir ya, kok kenapa mulainya dari 3? Kenapa bukan 21 juga termasuk? Karena 21 ini adalah satu pasang angka yang sama dengan 12. Jadi 21, 12 itu pasangan angka yang sama. Sehingga kita nggak akan atau Koko nggak menganggap itu sebagai pasangan yang berbeda. Koko lanjut, kalau B-nya 3 berarti 4, 5, 6. Kita punya 3 pasang lagi. Ini dan seterusnya sampai A-nya 46, B-nya 47, 48, 49. Ini juga 3 pasang. Kemudian kita lanjutkan kalau A-nya 47, B-nya boleh 48 dan 49. Kita punya 2 pasang. Yang terakhir kalau A-nya 48, maka B-nya hanya satu kemungkinan yaitu 49. Hanya satu pasang di sana. Nah, inilah total cara atau total pasangan yang bisa kita pilih supaya pertidaksamaan ini terpenuhi. Ya, kita tinggal hitung. Yang ada 3 pairs, itu totalnya ada 46 kemungkinan, 1 sampai 46. Jadi 3 kali 46 ditambah 2 ditambah 1. Ini kalau kalian hitung hasilnya adalah 141. Jawabannya yang A. Nah, di soal ini menurut Koko ya sedikit ambigu. Kenapa sedikit ambigu? Karena seperti yang tadi Koko bilang. 1-2 sama nggak dengan 2-1? Kalau di asumsi Koko, di asumsi pengerjaan ini, Koko anggap 1-2 sama aja dengan 2-1. Maka jawabannya 141. Tapi kalau kalian memandang soal ini 1-2 tidak sama dengan 2-1, maka tinggal dikaliin 2 aja. Jawabannya mungkin bisa E. Karena jadinya 282. Jawabannya yang E. Jadi yang mana yang benar Koko juga nggak tahu. Tapi di logika Koko, karena dia bilang pair, pasangan, maka 1-2 akan dianggap 2-1. Kecuali dia bilang 1-2 tidak dianggap 2-1. Atau dia anggap angkanya itu sebagai koordinat. Kalau dia tulisnya koordinat, otomatis ya 1-2 nggak akan sama dengan 2-1. Jadi untuk soal ini sedikit ambigu, tapi menurut Koko jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Carilah turunan dari ln akar 2x. Kita anggap aja y equals to ln 2x power half. Kalau kita mau cari turunan pertama, Koko akan sederhanakan dulu bentuk ln-nya. Setengahnya boleh dikaliin ke depan menurut sifat logaritma. Setengah ln 2x baru Koko turunin. Turunannya adalah setengahnya tetap setengah. Turunan ln 2x itu adalah turunan dalam dibagi fungsi tersebut. Fungsinya adalah 2x. Jadi 1/2x dikali turunan dalam atau 1/fx dikali f aksen x. Itulah
turunan dari ln fx. Dan kalau disederhanakan, hasilnya adalah 1/2x. Nomor 3 jawabannya yang C. Lanjut lagi ke nomor 4. Carilah nilai maksimum dari fungsi ini. Perhatikan di sini, kita mendapatkan bentuk trigono. Sehingga untuk mencari nilai maksimumnya, nggak perlu repot-repot pakai derivatif atau pakai turunan. Cukup kalian logikakan nilai sin ini bernilai antara min 1 sampai 1. Dan di sini ada kuadratnya. Artinya walaupun bagian dalam ini negatif, setelah dikuadratin dia akan tetap berubah menjadi nilai positif. Jadi supaya nilai ini semua maksimum, maka nilai sinnya itu harus negatif 1. 3 kali min 1 itu min 3, min 3, min 2, min 5. Min 5 kuadrat 25. Itulah nilai yang paling besar. Kalau kalian bayangkan atau logikakan nilai-nilai lain yang terletak di antara rentang ini, kalian nggak akan mendapatkan nilai yang lebih besar daripada 25 untuk expression ini. Jadi kita bisa langsung aja 3 kali min 1 min 2 kuadrat min 2. Ini dapatnya 25 kurang 2 hasilnya 23. Jawabannya yang C. Itu nomor 4. Nomor 5. Sebuah fungsi dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax plus b, di mana f3 sama dengan 5, x-nya kita ganti 3, hasilnya adalah 5, x-nya ganti 3, ini 3a ya, hasilnya adalah 5, itulah info dari bentuk pertama. Info dari bentuk kedua adalah f inverse. Perhatikan di sini f inverse. Untuk f inverse berarti nilai x dan y atau daerah asal dan daerah hasilnya itu kita balik. Jadi ketika dia bilang f inverse 4 sama dengan 1, Koko boleh bilang f1 sama dengan 4. Inverse-nya hilang. Kita tukar posisi antara daerah asal dengan daerah hasil. Jadi kita nggak perlu lagi cari f inverse-nya. Jadi kita harus bisa kerjain soalnya dengan lebih cepat. Jadi Koko tinggal substitusi saat x-nya 1 hasilnya 4. X-nya 1 hasilnya 4. Kalau kita eliminasi atau substitusi, kita akan dapat 2A sama dengan 1, maka A-nya setengah. Yang dia tanya nilai A-nya berapa. Jadi jawabannya untuk nomor 5, jawabannya adalah C. Nggak perlu cari B-nya ya, karena B-nya nggak ditanya. Ingat-ingat dalam pengerjaan tes ini nanti kalian akan kejar-kejaran dengan waktu. Jadi nggak perlu cari info yang nggak diminta, karena itu akan menghabiskan waktu. Walaupun nggak lama ya, mungkin beberapa detik. Tapi efisien-efisienlah dalam hal waktu. Jadi kalian harus bisa manajemen waktu dengan baik. Kita lanjut nomor 6. Diketahui vektor AB adalah ini dan vektor AC adalah itu. Misalkan C terletak pada AB produce. AB produce ini artinya kalau AB kita panjangin, katakanlah ini A, ini B. Kalau kita panjangin lagi garis AB ini, maka kita akan mendapatkan titik C. Itulah maksud dari AB produce. Nah, kita sudah tahu vektor AB-nya itu adalah 2 min 1. Koko nyatakan dalam vektor kolom. Vektor AC-nya itu adalah W negative 5. Karena mereka terletak dalam satu garis, maka Koko bisa bilang bahwa AC itu adalah scalar multiple of AB. Jadi AC itu kelipatan dari AB. Kita tinggal ganti AC-nya. AC-nya adalah W minus 5 equals to K AB 2 negative 1. Dari sini Koko dapat dua persamaan, yaitu W equals to 2K
W lah yang ingin kita cari. Kemudian negative 5 equals to negative K. Itu dari Y komponen. Dengan kata lain, K-nya kita dapat 5. Dengan kata lain lagi, W-nya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 7. Carilah turunan terhadap X dari bentuk ini. Ini bentuknya pembagian. Sama seperti soal sebelumnya tadi, nomor 3 kalau nggak salah. Kita misalkan aja fungsi tersebut menjadi Y. Artinya kita ingin mencari dy dx-nya itu apa. Untuk mencari dy dx karena bentuknya pembagian, maka kita akan pakai quotient rule. Anggap bagian ini U, bagian bawah itu V. Maka turunan pertama dari bentuk itu adalah U prime V minus UV prime divided by V square. Sekarang kita tinggal turunkan. Nah, di sini kalian harus udah lancar atau udah tahu apa itu turunan dari fungsi ln dan apa itu turunan dari fungsi I atau fungsi E. Turunan dari fungsi ln adalah 1 per fungsi tersebut dikali turunan dalam. Jadi kalau Koko tulis 1 per 7 min X kali turunan dalamnya min 1, itulah U aksen. Dikali lagi dengan V, E pangkat 7X. Dikurang U, U-nya adalah ln 7 min X, dikali V aksen. Turunan dari fungsi I itu adalah diri dia sendiri dikali dengan turunan pangkat. Jadi E pangkat 7X itu turunannya adalah dia sendiri, E pangkat 7X, dikali dengan turunan pangkat. 7X kalau diturunin ya 7. Dibagi dengan V kuadrat, E pangkat 7X kuadrat. Nah, di sini kalian harus bisa simplify expression ini. Kalau nggak bisa disimplify atau nggak terbiasa menyederhanakan bentuk, kalian akan bingung jawabannya yang mana. Semua komponen atau semua suku itu memiliki E pangkat 7X. Jadi kita boleh coret E pangkat 7X-nya. Sisanya adalah min 1 kali 1 per 7 min X dikurang lagi 7 kali ln 7 min X. Aku akan tulis kayak gini ya. Min 1 per 7 min X dikurang 7 ln 7 min X dibagi dengan ini. Kalau dia bagi, kalau kita pindahin ke atas, maka muncullah E pangkat min 7 nanti. Jadi ini semua kita kali E pangkat min 7X di depannya. Nah, belum ada jawabannya karena negatifnya harus kita keluarkan. Semuanya ada negatif di depan sini. Jadi dari bentuk yang ada di dalam bracket, minusnya kita kedepankan. Minus ini ke depan, minus ini juga ke depan. Maka jadinya adalah min E min 7X 1 per 7 min X tambah 7 ln 7 min X. Itulah jawaban kita, dan kalau kita pilih option yang tepat itu ada di option yang D. Jangan sampai salah pilih option ya, yang C ini mirip sekali, cuman nggak ada 7 ya. Jadi pilihan yang benar ada di yang D. Kita lanjut nomor 8. Misalkan garis ini sejajar dengan garis itu. Maka nilai dari P per Q itu berapa? Pegang dulu satu konsep, ketika dua garis paralel, maka gradientnya pasti sama. Kita jalanin dulu, nanti kita baru pikirkan P over Q dapatnya dari mana. Pertama kita lihat gradient dari garis ini. Untuk cari gradient kita akan bikin Y equals to minus QX minus 20. Maka Y equals to minus Q over P X minus 20 over P. Inilah
gradient dari garis yang pertama. Jadi gradientnya adalah negatif Q over P equals to gradient dari garis kedua. Kita juga bikin Y equals to. Dari sini kita tinggal bagi 5 semua, kita akan dapat 2/5x tambah 7. Inilah gradient. Jadi negatif Q over P equals to 2 over 5. Yang ditanya itu adalah P over Q. Kita kali minus semua, kita akan dapat Q over P equals to negative 2 over 5. Kemudian kita switch numerator dan denominator. Kita balik aja. Dapatlah P dibagi Q. Maka jawabannya adalah yang D. Koko lanjut lagi nomor 9. Dan kita akan akhiri di nomor 10. Nomor 9. Integral dari bentuk ini. Jangan khawatir, jangan bingung dengan pi. Pi itu adalah suatu konstanta. Jadi jangan pusingin pi-nya. Pi-nya keluarin aja dari simbol integral. Kemudian kita bikin dia jadi pangkat setengah. Pindahin ke atas jadi pangkat min setengah. 2 pi x plus 3 to the power of negative half dx. Gimana integralin bentuk itu? Harusnya udah pada tahu. Integral dari ax plus b pangkat n dx itu adalah ax plus b pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 kali a plus c. Ini kalian harus hafal ya. Harus bisa lah, ini basicnya. Dengan kata lain, bentuk ini Koko udah bisa integralkan. 2px plus 3 pangkat min setengah tambah 1 dibagi min setengah tambah 1 dikali dengan A. A itu adalah coefficient of x. Dalam soal kita, coefficient of x-nya adalah 2 pi. Pi-nya bisa tercancel. Koko akan dapat 2 pi x plus 3 power half divided by half. Plus C jangan lupa ya. Dengan kata lain jawabannya adalah 1 dibagi setengah itu 2. Pangkat setengah itu adalah akar. 2 pi x plus 3 plus C. Pilihan yang tepat ada di option yang A. Inilah jawaban untuk soal nomor 9. Satu lagi nomor 10. Misalkan X itu berkisar atau X itu di antara min 7 sampai 9 dan Y itu antara min 6 sampai 5. Maka nilai paling besar dari fungsi ini itu berapa? Yang harus diperhatikan ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, kita akan cari bilangan dalam ini yang paling besar, nggak peduli plus minusnya. Karena nanti kalau dikuadratin, minus itu akan berubah jadi plus juga. Jadi untuk Y berapa, bentuk di dalam ini paling besar. Kalian bisa lihat, Y itu antara min 6 sampai 5. Karena di sini ada tanda minus, maka Y ini supaya kuadratnya paling gede, Koko akan cari yang paling negatif, yaitu min 6. Min 6 min 3 kuadrat itu min 9 kuadrat, yaitu 81. Ini udah paling gede, nggak akan ada Y lain yang lebih gede daripada 81. Jadi nggak akan ada Y lain yang akan membuat nilai ini lebih besar daripada 81. Begitu juga dengan X. Karena tandanya minus, Koko akan bikin dia lebih negatif lagi dengan mengganti X-nya jadi min 7. Min 7 min 4 kuadrat min 11 kuadrat 121. 81 ditambah 121 jawabannya adalah 202. Inilah largest value dari fungsi tersebut. Jawabannya adalah yang E. Nah, pembahasan Koko selesai untuk video ini. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya karena Koko akan lanjutkan lagi pembahasan dari sampel paper yang sama.
Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dimengerti. Kita ketemu lagi di video berikutnya.